Pengacara Hotman Paris turut mengkritik sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Salah satunya terkait pasal zina dan larangan seks luar nikah yang terdapat dalam pasal 411. Pasal 411 berisi mengenai setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan. Mereka akan terkena hukuman penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak kategori 2. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Hubungan seks ya di luar pernikahan oleh orang dewasa itu menurut aturan ini kena pidana tapi delik aduan, artinya bisa diadukan oleh orang tua ya, kemudian oleh anak. Pertanyaannya adalah orang dewasa seharusnya kan bebas melakukan perbuatan hukum, artinya cakap melakukan perbuatan hukum karena sudah dewasa. Tapi kalau mengacu kepada undang-undang ini, ya tetap bisa kena pidana karena orang tuanya yang sudah jujur laporin anaknya yang muda ataupun masih jomblo umur 50 tahun ya kena. Karena memang intinya tidak boleh melakukan itu ya tanpa ikatan perkawinan, itu sebenarnya spiritnya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kan urusan seperti ini kan urusan moral, ya urusan moral yang mana urusan moral ini ya kita rohaniwan yang menguruslah untuk membuat para umatnya lebih bermoral. Artinya negara nggak perlu campur tangan lah urusan seperti ini ya menurut saya. Ya. Karena kalau dilihat dampak lebih jauh, kalau dibiarkan orang tua sebagai pelapor syarat deliknya, mana ada orang tua mau menjarakan anaknya gara-gara berhubungan seks dengan tetangga atau pacarnya misalnya. Itu hampir boleh dikatakan ya tidak mungkin terjadi juga. Ada orang tua yang tega untuk melaporkan anaknya. Karena kalau dilihat dari kenyataan sebenarnya ini bukan hanya pariwisata. Di Indonesia misalnya, ya bukan yang munafik ya, di dunia orang dewasa sekarang baik itu di kalangan mahasiswa ya berpacaran sampai berhubungan seks itu kan bukan hal yang luar biasa lagi di zaman sekarang. Artinya apakah itu juga akan semuanya di target? Ya kalau di target kenapa penjara nggak penuh, ya kan? Kalau cuma curi ya mungkin sedikit ya. Tapi kalau semua yang melakukan kena, ya mulai dari Aceh sampai Papua, kita kan ratusan juta, ya. Apakah hal seperti itu yang mau diurusin, ya? Jadi kemungkinan sih undang-undang ini tidak akan berlaku, tidak akan bisa berjalan efektif. Karena satu, orang tua ya nggak akan ada lah yang mau melaporkan anaknya kalau hanya sekedar melakukan kejahatan seperti itu ya. Anak juga ya nggak mungkin tega menjarakan orang tuanya. Orang tuanya kan karena apa buat keluarganya, maka melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang hukum itu kan harus bisa memberikan manfaat. Nah, sekarang apa manfaat yang didapat kalau undang-undangnya seperti ini? Ini pertanyaan kita sebenarnya. Nah, yang kita belum paham adalah setiap undang-undang itu kan harus ada filosofinya. Apa filosofi sehingga ada pasal seperti ini? Seperti tadi Bapak bilang, negara lain pun tidak ditemukan ya urusan seperti ini ya menjadi ranah negara untuk mengurusinya. Gitu. Nah kalau seperti tadi disampaikan untuk dunia pariwisata, ya orang terancam ya dan tidak merasa nyaman apabila ada ketentuan seperti ini, karena yang namanya dunia pariwisata itu tidak bisa dipungkiri ya seks juga ada di sana ya, contohnya Thailand, seks itu kan adalah daya tarik pariwisata di Thailand. Nah di Indonesia juga ada, cuma kita malu-malu ngomongnya. Siapa bilang bisa ada orang lokal ya juga berhubungan dengan orang asing misalnya di Bali ya. Itu salah satu mungkin daya tarik pariwisata ya. Tapi kalau orang dewasa dengan kesadaran sendiri tanpa pesan melakukan sesuatu ya itu tanggung jawabnya dia sendiri, bukan ranah negara untuk mengurus menurut saya. Bang, kalau boleh komen dulu ya sama Bang. Pertama, pariwisata kita bergerak menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi yang tadi Abang sampaikan itu, Thailand sendiri mulai meninggalkan pariwisata yang berbasis
quote unquote esek-esek, karena Las Vegas juga bergerak menjadi wisata berbasis keluarga. Kenapa? Karena tidak berkualitas dari segi dampak terhadap lamanya tinggal wisatawan dan juga dampak terhadap ekonomi lokal yang berkelanjutan. Nah, Indonesia sekarang posisinya naik 12 tingkat, Bang. Di World Economic Forum yang di Davos itu mereka mengadakan penelitian dan indeks pariwisata Indonesia naik 12 peringkat di atas Malaysia, Thailand, dan Vietnam karena fokus kita kepada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan pasca pandemi ini 18 bulan terakhir. Kita juga sudah bisa menarik sekitar 5,2 juta targetnya tahun ini dari estimasi awal yang hanya 2,5 juta, jadi 2 kali lipat. Jadi ini sebetulnya lagi kebangkitan. Lagi kebangkitan, tiba-tiba ada KUH pidana ini. Ini menjadi pertanyaan gitu kan? Ya, ini yang jadi semua menjadi pertanyaan. Yeah. Tapi saya merasa bahwa kita punya tanggung jawab semua sebagai bangsa dan negara. Ya, inilah Indonesia Raya kita gitu loh. Indonesia Raya kita sudah terjadi, sudah diketok. Saya bicara sama kolega-kolega saya, pandangannya seperti ini di pemerintahan. Ini yang kita coba sosialisasikan dan civil society termasuk Abang yang ada di sini, kita minta tentunya masukannya sehingga secara konstruktif kita betul-betul meningkatkan tentunya kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih banyak. Mereka aman, nyaman, dan menyenangkan, dan kita menghormati sekali konstitusi kita dan budaya kita. Suatu hal-hal pribadi gitu, ranah-ranah privat itu nggak akan kita sentuh. Misalnya hotel itu nggak akan, ya saya sudah memberi kepada hotel, itu daftar tamu dan semuanya itu tidak boleh karena ada masalah privacy di situ, tidak boleh kalian buka-buka itu. Ya. Itu sebuah hal yang sangat baik. Hotman aman ya? Hotman aman, super aman. Dan saya kemarin baru dari beberapa destinasi dan ternyata bergerak. Wisata kita ini menjadi wisata yang alam, budaya, wisata yang berbasis ekoturism, wisata yang berbasis sports tourism. Jadi itu memang arah dari pembangunan kepariwisataan kita. Sehingga tahun ini target kita 1,1 juta lapangan kerja baru bisa tercipta, dan tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Oke, mudah-mudahan. Itu harapan itu kan sebelum berlakunya KUH pidana ini, sebelum diundangkan baru. Oke. Saya mau ringkas dulu agar wartawan ada catatan lengkap secara normatif, bukan pendapat ya. Ada 3 pasal di sini yang terkait dengan tourism dan investasi asing. Ya. 1 pasal 411 tentang perzinahan. Menurut pasal ini ada 2 jenis perzinahan. 1, perzinahan pertama dilakukan oleh yang terikat dengan perkawinan. Ya, yang terikat dengan perkawinan. Ya, dua-duanya atau salah satu. Itu dari dulu memang sudah kita terima. Dan itu sudah lama di KUH pidana, sudah ratusan tahun. Perzinahan yang kedua adalah dua-duanya single. Dua-duanya single. Ya, tapi kalau anak dari salah satu pihak atau orang tuanya lapor, bisa melaporkan itu sebagai perzinahan. Itulah namanya disebutkan sebagai delik aduan. Contoh nih, seorang janda yang sudah 30 tahun menjanda, tiba-tiba seorang ketemu pengusaha di Kopi Joni yang juga sama-sama single, dan mereka akhirnya melakukan hubungan intim. Itu tergolong perzinahan kalau orang tua si janda atau anak si janda atau anak si laki atau orang tua si laki membuat laporan polisi. Sehingga banyak pertanyaan, di mana filsafat hukumnya, di mana legal reasoningnya. Lama-lama seorang wanita janda harus minta izin kepada anaknya kalau mau hubungan intim dengan laki-laki lain. Ya, jadi halo Mas, saya mau pergi dulu ya, nanti saya cek di Hotel Mandarin ya, baru mau gini-gini gitu loh, oke? Nah, jadi itulah itu yang kurang dipublikasikan kemarin, bahwa memang itu tidak otomatis harus ada laporan dari keluarganya, orang tua atau anaknya. Itu yang kemarin sampai CNN segala macam diberitakan bahwa sex before marriage ya, sehingga memang benar, ke saya pun ada ratusan turis yang teman-teman saya di Amerika pada protes ya. Jadi ada 2 jenis perzinahan ya. Terus
satu lagi ya, satu lagi yang juga dikhawatirkan yaitu pasal 422 tentang kumpul kebo. Ternyata kumpul kebo walaupun tidak terikat dengan perkawinan, dua-duanya single juga kena, asalkan ada pelaporannya sama lagi orang tua atau anaknya. Nah itulah pasal kumpul kebo ini juga sangat relevan terutama terhadap orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, investor asing ya kan, yang memang banyak pacaran sama orang lokal. Itu salah satu yang dikhawatirkan. Pasal 422 tentang kumpul kebo. Jadi tinggal bersama pun belum tentu mereka melakukan hubungan intim. Tinggal bersama pun di sini disebutkan itu adalah pidana tapi delik aduan. Walaupun dua-duanya single. Itu salah satu pasal. Satu lagi pasal yang bukan delik aduan. Nah, ini yang kurang diperhatikan. Pasal 426 yaitu tentang alkohol. Ini sangat dikhawatir, ini sangat relevan. Ini yang bisa nanti turis bisa jadi sasaran. Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk, ya, orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara 1 tahun. Jadi misalnya lu lagi berdansa la gitu kan, gitu. Ya kayak gua lah. Tiba-tiba rekan gua ini tambahin minuman saya, dia yang masuk penjara bukan aku, padahal aku yang mabuk. Makanya saya bilang ini logika hukumnya di mana. Tapi yang paling bahaya adalah orang yang dalam rangka pekerjaannya pun menambah minuman masuk penjara. Waitress bar, nah ini dia nih. Pariwisata juga. Iya, pariwisata. Iya. Hotel, restoran. Benar. Jadi misalnya si orang mabuk ini misalnya sudah mabuk atau mungkin hanya sekedar tipsi. Hai mas, waitress katanya, tambah minuman. Ya wajar dong, pelayan restoran kan nambah. Pelayan restorannya kan masuk penjara. Karena mengakibatkan tambah mabuk. Karena dia menambah minuman. Sementara pengertian mabuk di sini nggak diatur. Apakah tipsi atau apa? Dan biar Pak Menteri mungkin sudah tahu, turis yang ini baru tahu. Oh belum tahu. Turis-turis asing itu kan kalau kumpul di bar bisa sampai 10. Teriak-teriak pasti ada satu yang tipsi lah. Pasti ada lah. Bayangkan nanti kalau pas ini bukan delik aduan loh. Bayangkan nanti ada oknum polisi mulai mengintai. Nah ini merupakan satu objekan yang mantap ini. Diintai dulu kan. Begitu dilihat satu pura-pura mabuk atau seolah-olah tipsi, begitu temannya nambah minuman, tangkap langsung. Karena si waitress ataupun temannya yang nambah. Jadi misalnya kita minum nih, coba dulu Pak. Tos gitu kan, whisky. Nah, Bapak minum Irish coffee. Ya, Irish coffee. Terus Bapak saya tambah lagi whisky, ya kan. Bapak udah mulai oyong nih, ya. Nah, menurut pasal ini, yang mabuknya tidak dipidana. Akunya yang menambah minuman dipidana. Makanya saya bilang termasuk yang menjual. Pemilik kafenya. Ya pasti disebutkan dalam rangka pekerjaan. Ya berarti semua lah orang yang terlibat. Padahal kan apa itu kurang mabuk? Orang bule mana tahu kita mabuk. Di Bali sana teriak-teriak dengan bahasa Inggris, apalagi turis Australia. Bukan main, gede, how are you? Ya kan? Ini sangat, ini paling membahayakan ini. Kalau memang tujuannya adalah untuk mencegah orang mabuk, kenapa yang orang mabuknya tidak dipidana? 1 tahun penjara. Jadi kalau saya misalnya beli whisky 5 botol, saya minum sampai gua mabuk teriak-teriak, tidak dipidana. Aneh kan? Yang mabuknya tidak dipidana. Tapi kalau tiba-tiba teman saya nambah setengah seloki aja, yang dipidana dia, bukan aku. Ini mengancam sebuah kehidupan restoran, bar, hotel. Ini pasal yang saya sekali lagi mengatakan tidak masuk di akal, tidak ada legal reasoningnya, dan harus dihapus dari muka bumi ini. Kira-kira pendapatnya gimana? Membahayakan kan? Baru Iya. angkat ya karena ini ya, tapi ini perlu dimintakan dalam rangka pekerjaannya itu Pak. Termasuk dalam rangka pekerjaan. Artinya waitress, bartender bisa kena semua. Padahal kalau tamunya minta nambah dong, ya masa bartender nolak? Memang dia tugas dia kan jualan. Ini sangat membahayakan. Banyak benar pasal di sini yang sangat membahayakan Pak. Contoh, hukuman mati nggak boleh. Harus dicoba dulu 10 tahun di penjara. Kalau dia berkelakuan baik, baru hukuman mati dirubah jadi hukuman seumur hidup. Kalau dia tidak berkelakuan baik, baru dihukum mati. Berarti apa? Kalapas yang akan mengeluarkan surat kelakuan baik bakal tempat yang sangat basah.
Siapa yang tidak mau bayar berapapun daripada ditembak hukuman mati? Side business. Sama dengan korupsi juga sekarang kan, kalau 2/3 kalau apa sebenarnya surat keterangan kelakuan baik. Jadi sekali lagi Pak, terlepas dari apapun ini sangat membahayakan kepentingan para wisata yang Bapak pimpin. Itu juga pasal ini bahaya kan? Iya, saya baru lihat ini. Nah, Pak Menteri setuju pasal ini. Ini yang paling bahaya, ya kan? Karena itu hampir tidak ada turis yang tidak minum alkohol, ya kan? Tidak ada turis yang tidak minum alkohol dan mereka pasti, apalagi kalau pacaran, pasti suap-suapan kan? Iya dong. Masa lagi pacarnya tipsi dikit, sama pacarnya ditambah whiskinya, tiba-tiba oknum polisi udah standby nih, ya? Wah ini mantap ini, langsung tangkap bawa ke polsek. Selesai sudah tulis kita. Itu kira-kira Pak. Jadi Bapak benar-benar tidak setuju pasal yang mengenai alkohol ya? Semua masukan ini nanti akan kami bicarakan dan mungkin di Undang-Undang Pariwisata akan kita perjelas Spesialis. Ya, supaya karena restoran dan kafe termasuk hotel, karena ini Benar. di hotel juga ada, termasuk beach club, Atlas dan Holy Man, bukan Holy Man, karena hot man kan, Holy Man. Jadi itu salah satu industri yang banyak menciptakan lapangan kerja. Dan Bapak Dan waiter itu, waiter itu yang kasihan, waiter. kasihan dia hidup dari gaji dan tips. Dia bukan hanya itu, dia jual minuman normal, orang nambah. Kalau menambah order dan segala macam kan orang kasih tips. Benar. Itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Benar. Nah ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai ini jadi pasal yang memberatkan mereka Dan bukan delik aduan lagi. dan mereka nggak bisa memberikan pelayanan karena begitu dia nggak yakin ini akhirnya dia daripada dia masuk pidana. Nah, Nah ini yang harus kita sosialisasikan, harus kita perjelas nanti di terima kasih Pak. Undang-Undang Pariwisata. Mungkin Bapak udah lihat sendiri kan Bali. Bapak waktu corona kan udah lihat betapa sepinya jalan itu. Satu pun bule nggak ada di jalanan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Habis, itu seperti ghost town. Seperti ghost town, seperti rumah hantu. Ya kalau baru mulai menggeliat, tiba-tiba sekarang digoncang lagi. Hanya minum aja nggak boleh, tambah minuman nggak boleh, bahaya kan? Halo. Ya. Geng Hotman dan Warman ini. Begitu tahu Pak Menteri yang muda datang, para cewek pada. Oke, sekarang sambil diskusi boleh wartawan bertanya sekarang, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kita juga live Bang, jadi nanti yang pertanyaan dari live. Tobing mana, Tobing? Ya, ya. Sini. Ya. Tobing. Obing, Horas, Merdeka. Merdeka. Jadi gini Pak, saya mau menyoroti masalah kebijakan aja. Saya nggak masuk ke teknis seperti Pak Hotman. Cuman saya dengar tadi Bapak sudah bicara dengan DPR, yang artinya akan memikirkan bagaimana supaya tidak ada impact ke pariwisata. Saya rasa sekarang masalahnya bukan masalah impact, adalah langkah-langkah konkret dari Kementerian Bapak. Saya menyoroti kebijakan besarnya. Apakah alangkah baiknya kalau dari Bapak mengeluarkan keputusan menteri atau PP, peraturan menteri pemerintah, atau Kepres, pengecualian khusus Bali Pak. Karena Bang Hotman tadi menyoroti di Bali ini udah khawatir nih apa yang terjadi, apakah akan ada unsur pemerasan. Nah ini mungkin ada langkah konkret dari Bapak untuk mengambil Preventif. ya segera Pak. Mungkin ada pendekatan lebih ke istana supaya ada Kepres khusus untuk daerah Bali Pak. Ya, supaya semua berjalan. kita sedang dialog dan ini sangat dinamis ya Bang ya. Karena nggak bisa hanya Bali, karena Danau Toba juga menanyakan hal yang sama, ini destinasi super prioritas. Ada Labuan Bajo juga, ada Manado yang lagi booming semua dengan Cina mau dibuka ini. Bukan apa-apa, saya potong Pak. Kenapa Bali? Karena faktanya Bali adalah penghasil devisa tertinggi loh buat Indonesia Pak. Itu fakta Pak. Ya. Nah kalau ini goncang, bayangkan kalau turis itu jauh berkurang. Artinya mengimpas kepada masyarakat Bali. Jadi sekarang yang kita butuhkan adalah langkah konkret dari Kementerian Bapak loh Bapak untuk segera mengambil langkah-langkah, bukan hanya memikirkan. Kita nggak perlu pikiran, ada keputusan Pak. Udah Pak, kita kalau nggak bergerak
Kalau kita nggak bergerak, saya nggak di sini. Ini bergerak ini. Ini bergerak. Saya sudah ke tim sudah ada di Begini, Pak. market yang sama. Gini, Pak. Saya Pak Tobi yang akan menentukan pendapatan tourism revenue itu adalah orang yang datang ke sini. Ya. Bukan, mohon maaf kata, bukan perdebatan di sini yang akan mendatangkan tourism Saya hanya revenue. masukan doang. Tapi masukan nggak apa-apa. Makanya saya memastikan tidak ada pembatalan dulu nih buat Nataru. Tidak ada pembatalan dulu. Dan per Jumat kemarin belum ada pembatalan yang signifikan. Dan ini sementara alhamdulillah. Semua teman-teman di Bali bersatu padu. Tidak ada yang menyampaikan narasi negatif. Tapi perbaikan konsumtif seperti masukan dari Bapak itu harus kita lakukan bersama-sama. Nah, kalau saya khususkan Bali, yang lain pada teriak karena mereka juga khawatir ada pembatalan di Labuan Bajo, di Danau Toba, di Manado, di Lombok, Bang, sekarang lagi meningkat dengan MotoGP dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita lihat dan saya akan berikan surat edaran. Terima kasih masukannya untuk panduan kepada semua penyelenggara pariwisata dan ekonomi kreatif, hotel, restoran, kafe, terutama untuk tadi nih beberapa poin-poin yang ada angkat supaya mereka punya panduan gitu. Jadi ini dari kami sembari menunggu nanti undang-undang pariwisata dan turunan dari undang-undang baru ini yang baru diketok. Jadi terima kasih masukannya Pak Taufik. Sedikit lagi Mas. Ya, silakan. Jadi yang jadi pikiran saya tadi ungkapan Bapak adalah DPR akan memikirkan, ya nggak Pak, bagaimana impactnya ke pariwisata. Nah maksud saya adalah seperti Pak Hotman bilang, ini kita perlu segera menyelamatkan. Nanti kalau DPR memikirkan ini, contoh Pak, waktu produk ini dikeluarkan seharusnya ada hearing DPR dengan masyarakat dan pakar-pakar hukum seperti Pak Hotman diundang khusus. Sudah Pak. Sudah ada diundang khusus. Pak Hotman enggak. Sibuk dansa di Bali. Sibuk dan tapi beliau diundang Pak. tapi kita sudah bicarakan dan kekhawatiran ini sudah disampaikan Ya. sudah oleh saya, oleh Pak Haryadi Sukamdhani, oleh Ketua PHRI Bali, oleh Wakil Gubernur Bali, Chairman Bali Tourism Board sudah menyampaikan. Tapi ini gini, yang sudah lalu ya kita sudah lihat ini sudah diketok. Nah, jalan ke depannya seperti apa nih? Kita selamatkan masukan yang tadi harus kita konkretkan. Tapi gini Pak, kita bukan hanya memikirkan, kita sudah mengambil langkah agar ada solusinya. Konkretnya seperti apa? Nah, kita akan menata nih langkah-langkah ke depan dengan perbaikan narasi ini kan kalau BBC sampai keluarkan, CNN sampai keluarkan ini kan harus kita counter. Bahkan PBB. Bahkan PBB itu kan harus kita counter. Jadi Kemlu udah panggil PBB, saya udah bicara sama CNN kemarin. Saya akan pastikan, saya bilang saya jamin pribadi, saya yang jamin. Saya ini pengusaha jarang mau ngejamin, tapi saya guarantee bahwa wisata Anda di Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan saya akan pastikan bahwa pasal-pasal yang dikhawatirkan ini tidak terjadi pada Anda. Terima kasih tanggapannya Pak. Yang lain? Media ada pertanyaan media. Om, Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. maskernya buka. Maskernya buka sebentar. Dubes Amerika bilang gitu. Ya. Jangan Bapak. Ya, 5 tahun ke depan kita akan fokus pembangunan 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Terus ada 5 yang antri lagi: Belitung, Tanjung Lesung, Bromo Tengger Semeru, Morotai, Wakatobi, dan Raja Ampat yang baru terpilih menjadi destinasi favorit oleh Lonely Planet. Nah, 6-8 miliar dolar harus diinvestasikan
termasuk mengundang investor-investor luar negeri. Kami baru saja selesai roadshow di Timur Tengah. Mereka tertarik untuk membangun infrastruktur akomodasi amenitas di destinasi-destinasi tersebut. Ada 8 KEK pariwisata, kawasan ekonomi khusus yang kita targetkan menciptakan 2,2 juta lapangan kerja dan akan menambah output pariwisata sampai 2% ke ekonomi kita. Apa yang disampaikan Bapak Duta Besar itu menjadi perhatian kita. Makanya saya langsung datang hari Selasa ke acara MCM. Dan di situ betul, Pak. Ya. Mereka khawatir. MCM itu adalah kumpulan para investor di sini. Iya. Amerika Indonesia. Betul. Ya. Dan saya akan roadshow ke yang lain. Jadi tentunya kita harus yakinkan mereka seperti Pak Hotman bilang tadi bahwa pasal-pasal ini tidak akan mengancam investasi mereka. Dan kan kalau investor itu melihatnya kan adalah satu, bagaimana ketidakpastian itu bisa kita tekan sehingga potensi keuntungan mereka dalam berinvestasi sekaligus menambah geliat ekonomi dan membuka lapangan kerja itu bisa direalisasikan. Nah ini yang tentunya tugas kita. Saya sendiri sangat yakin 6-8 miliar dolar bisa kita ciptakan dan 2 juta lapangan kerja di sektor parekraf ini bisa kita ciptakan, tapi tentunya butuh dukungan. Karena sebelum investor menanamkan modal, dia pasti perlu pendapat hukum. Nah pendapat hukum ini harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa investasi di Indonesia itu aman, dan pasal-pasal ini akan ada langkah-langkah mitigasi dan antisipasi. Oke. Kalau dari saya sebagai juga puluhan tahun menangani berbagai perusahaan asing termasuk beliau ini, yang paling akibat langsung dari undang-undang ini adalah parno. Orang asing parno, sama kalau kita keluar negeri, ya, paranoid. Sama kalau kita keluar negeri, kalau kita tahu di negara itu bakal hukumnya bisa membahayakan, mendingan pilih negara lain. Ya. Itu yang paling ya, dan ingat, lebih dari 50% turis di Indonesia ini adalah memang pasangan-pasangan yang tidak nikah. Lebih dari 50%. Justru karena itu makanya datang holiday hura-hura. Itu yang harus dipikirkan. Jadi yang paling bahayanya adalah paranoid. Dan memang dalam beberapa hari ini banyak benar teman saya yang akhirnya udah pindah deh hanya ke Thailand. Jadi secara langsung tidak ada langsung, tapi paranoidnya itu ketakutan. Kalau dia tahu negara ini, misalnya begini, dia datang dengan pacarnya, ya, lagi dia paranoid, dia takut malam-malam diciduk. Ya kan? Paranoid, belum tentu begitu kan? Tapi paranoidnya itu, makanya terutama tidak masuk di akal di negara manapun, khususnya negara modern, bahkan negara tetangga. Tidak ada satupun negara yang mengatakan hubungan intim dua pasangan yang dua-duanya single sebagai perzinahan, terlepas dari siapa yang berhak mengadu. Itu tidak ada, saya udah pelajari. Bahkan di negara yang agamanya kuat pun nggak ada. Di Dubai nggak ada seperti ini, ya, nggak ada undang-undang seperti ini. Saya bicara hukum negara ya. Di Malaysia nggak ada, ya. Jadi itulah. Jadi yang paling khawatir itu adalah paranoid, dan dalam 3 hari ini paranoid itu yang berakibat karena juga kurang publikasi. Tapi kalau dia tahu mengenai pasal alkohol ini yang paling bahaya. Karena hampir tidak ada turis yang tidak minum alkohol, dan hampir tidak ada yang dari 5 orang pasti 1-2 tipsi atau mabok wine. Dan kalau dia sambil mabuk dikit ditambah temannya, tiba-tiba ada anggota polisi udah ngintip, begitu ditambah gorgol. Itu merupakan kerjaan tambahan yang mengenakan bagi oknum polisi. Ya akhirnya kan daripada diborgol, ya udah deh damai deh gitu loh. Ini yang paling bahaya ini, alkohol ini paling bahaya. 426 sangat bahaya karena barang siapa menambah alkohol untuk orang yang sedang mabok 1 tahun penjara, termasuk orang yang dalam rangka melaksanakan pekerjaannya seperti bartender atau manajer restoran, kira-kira begitu. Jadi mungkin sekarang ini belum ada langsung secara presentasi, Bapak belum tahu karena memang akan waktulah yang akan menjawab nanti akhirnya apa akibat undang-undang ini. Silakan lagi Pak. Ya. Orang semua baju udara, binah saudara. Silakan.
Joni rupanya ada para investor juga ini. Ya, ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ada tulisan. Wartawan? Media masih ada? Apa lagi? Baik. Tempo. Oh, travel warning. Australia sudah mengeluarkan travel warning. Ya, saya sudah berhubungan dengan Ibu Dubes Australia di sini dan sudah diperjelas travel warning itu bahwa hukum ini akan berlaku 3 tahun dari sekarang dan tentunya ini menjadi perhatian kita dan kita menjelaskan kepada Australia karena Australia ini pasar utama kita, terutama di Bali. Benar. Dan kita secara proaktif bukan memikirkan ya Bang Tobing ya, tapi kita sudah menjalankan, sudah berbuat untuk nggak mikirin Pak Tobing. Kita langsung kerja, kita pastikan memang itu tentunya prerogatif masing-masing negara mengeluarkan travel warning dan kita akan pastikan, kita akan menyampaikan kepada mereka apa yang kita sudah lakukan di sini dan jaminan bahwa wisatawan aman, karpet merah sudah tergelar, mereka welcome di Indonesia. Nah, ini yang saya bilang bahwa di Indonesia ini bukan hanya sun, sea, and sand, bukan hanya matahari, laut yang indah dan pasir putih, tapi kita tambahkan serenity, keheningan, spirituality, Ceweknya cantik-cantik. dan sustainability, sehingga konsepnya adalah yaitu adalah ultimate privacy, unparalleled sanctuary, dan menurut saya wisata yang sangat menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka kesini, saya akan jamin secara pribadi agar mereka tidak usah khawatir, tidak perlu ragu untuk berwisata di sini. Kita akan siapkan langkah-langkah, termasuk saya juga berkoordinasi dengan teman-teman di sisi hukum dan sebentar lagi kami akan berkoordinasi dengan Pak Kapolri juga untuk memastikan aparat hukum dan sebetulnya Pok Darwis yang akan sangat berperan juga, kelompok sadar wisata, terutama misalnya di Canggu, pecalang-pecalang itu kita akan lakukan sosialisasi supaya wisatawan tetap aman, nyaman dan menyenangkan dalam melakukan kegiatan wisata.